Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bagaimana wudunya batal? Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa para pemirsa dengan live interaktif kita. Kali ini dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tentunya kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah para pemirsa, Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Bekhair Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik sudah hadir, sudah menyempatkan waktu bersama kami. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Ustaz ya menjawab pertanyaan? Biiznillah. Biiznillah. Barakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah para pemirsa, alhamdulillah tentunya Ustaz dalam keadaan baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, ilmu yang bermanfaat kepada guru-guru kita, kepada ustaz-ustaz kita, tentunya agar senantiasa memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustaz melalui layanan interaktif kami di 0821 760087 0821 760087, tentunya dengan telepon WA ya. Dan kita minta kepada Ustaz untuk memberikan nasihat pembuka. Silakan Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Hari ini kita masuk ke bulan Sya'ban. Sebulan sebelum Ramadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memanfaatkan kesempatan ini untuk banyak berpuasa. Sebagaimana diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum." Beliau kebiasaannya apabila puasa terus-menerus sampai kita menyangka kayaknya tidak pernah tidak puasa. Tapi begitu beliau berbuka, artinya tidak puasa, maka beliau juga lakukan terus-menerus sampai kita menyangka beliau seperti tidak pernah puasa sunnah. Lalu Aisyah mengatakan, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku tidak pernah melihat beliau begitu memakmurkan puasa dalam satu bulan sebagaimana beliau puasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fa innahu yasumu Sya'bana kullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa yang benar dalam riwayat yang banyak dan lebih kuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh full kecuali Ramadan. Adapun yang dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan puasa full bulan Sya'ban, artinya karena dalam bahasa Arab orang ketika melakukan mayoritas atau kebanyakan hari yang dilewati pada bulan itu boleh digenapkan. Seperti orang yang sholat malam dan tahajud. Orang melakukan qiyamul lail dari awal, kemudian istirahat sebentar makan, kemudian sholat malam lagi, kemudian tidur sebentar, kemudian bangun sholat malam lagi, kemudian baca Quran, lalu sholat malam lagi. Boleh orang itu dikatakan dalam bahasa Arab sholat tahajud semalam suntuk. Padahal ada tidurnya, ada makannya, ada baca Qurannya. Ini namanya penggenapan. Dan wallahu alam ini yang lebih dekat
dari pemahaman hadis tersebut, kata Hafidz Ibnu Hajar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Bulan Sya'ban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ini banyak yang dilupakan orang karena memang setelah itu ada Ramadan dan sebelumnya ada bulan haram, yaitu bulan Rajab. Maka dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dari riwayat An-Nasa'i, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasul, engkau tidak pernah berpuasa yang sering seperti bulan Sya'ban. Di setiap bulan antum tidak pernah puasa seperti ini. Begitu perhatian. Maka beliau mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu nas." Itu memang bulan yang sering dilupakan orang. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban tersebut amal dan laporan catatan kegiatan kita diangkat kepada Allah. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku pengen ketika diangkat amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Intinya ini bisa jadi ada hikmahnya. Orang bersiap-siap menyambut puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Tidak ada puasa muqaddimah, puasa pemanasan. Akan tetapi memang inilah sunnah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakmurkan untuk berpuasa di bulan ini. Dan ini pun sunnah. Sunnah artinya ajaran beliau. Sebagaimana sunnah menurut pemahaman ahli fikih artinya tidak wajib. Kalau seandainya ada orang tidak mampu karena pekerjaan atau belum mampu dan waktunya mepet untuk mengqadha Ramadan yang lalu, maka dahulukan qadanya. Dan kita perlu mengingatkan seluruh kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV maupun yang mengikuti kajian-kajian seluruh kaum muslimin, bahwa puasa sunnah tidak lebih istimewa dari puasa Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan banyak amal yang dilipat gandakan. Tetapi tentu tidak mungkin seseorang bersungguh-sungguh atau bersemangat padahal tidak ada sunnahnya. Apalagi di bulan Sya'ban. Maka ada kebiasaan yang diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagai penutup muqaddimah ini, Imam Nawawi adalah seorang ahli hadis, meninggal tahun 676 Hijriah. Seorang ulama pakar fikih Syafi'i. Bahkan kalau dikatakan dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat antara Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi, maka yang didahulukan adalah Imam An-Nawawi. Beliau mengingatkan tentang kebiasaan salah kaum muslimin ketika semangat untuk menghidupkan bulan Sya'ban, tapi akhirnya melakukan salat yang tidak ada sunnahnya. Di antaranya beliau tegaskan salat yang dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban 100 rakaat. Beliau katakan hadisnya tidak benar. Bahkan ini merupakan kemungkaran. Bahkan tidak ada sunnahnya. Disebutkan bahkan qabihatan. Beliau sebutkan 2 salat yang dikritik. Dibiasakan oleh kaum muslimin waktu itu yang beliau lihat sendiri di Mesir. Dan ternyata sebagian kaum muslimin di tempat kita ada. Ya, yang beliau kritisi 2. Salat raghaib di bulan Rajab dilakukan di Jumat pertama antara maghrib dan isya di bulan itu. Yang kedua, salatu lailatin nisfi min Sya'ban. Salat di pertengahan bulan Sya'ban. Beliau mengatakan fahatani salatani bid'atani munkarani qabihatan. 2 salat ini mungkar, jelek sekali. Beliau mengingatkan juga wala yughtar, dan jangan sampai ada yang tertipu bidzikrihima fi kitab Qutil Qulub wa kitab Ihya'i Ulumuddin. Jangan tertipu dengan adanya anjuran, karena anjuran itu ada di 2 kitab, yang satu Qutul Qulub, yang satu di kitab Ihya Ulumuddin. 2 penulisnya adalah seorang alim, akan tetapi dalam masalah ibadah kita perlu dalil. Maka Imam Nawawi tegas mengatakan ini tidak ada dalilnya. Beliau juga mengatakan wala bil haditsil madhkuri fihi ma fa inna kulla dzalika batil. Dan jangan tertipu dengan hadis yang disebutkan di 2 kitab itu, karena semuanya batil. Kaum muslimin, orang paling bijak adalah orang yang bisa memanfaatkan segala kesederhanaan maupun keterbatasan umur, ilmu, kemampuan dengan memilih yang sesuai ajaran Islam saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah Hidup khair. indah dengan sunnah Ustaz. Barakallahu fiik. Baik.
Demikianlah para pemirsa, para pendengar, nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kembali kami mengajak Anda dimanapun berada untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 7608 0821 7608. Sudah ada penelpon ini yang bergabung Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Sugianti di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustadz, mohon pencerahannya. Di Kalimantan Tengah ini marak dengan pencurian buah sawit, Ustadz. Bagaimana kalau berdoa, berzikir mengelilingi kebun, bahkan di sudut-sudut kebun dibacakan ayat kursi. Itu diperbolehkan apa tidak ya Ustadz secara syariat? Jadi tidak ingin saya itu menyimpang dari syariat gitu Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghindari pencuri, caranya adalah menjaga agar pencuri takut untuk datang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat agar tidak ada orang yang mencuri. Ternyata yang datang setan dalam bentuk manusia. Nah, kalau yang dikhawatirkan mencuri itu demit itu artinya jin, tuyul dan semacamnya, silahkan baca ayat kursi. Tapi baca ayat kursi tidak harus keliling ke daerah itu, cukup dibaca saja di tempat itu, nggak harus keliling-keliling. Ya, maka insya Allah pas. Tapi kalau membaca ayat kursi kemudian ditinggal tidur, tidak ada manfaatnya, karena pencuri tidak takut diruqyah begitu. Ya, kecuali kalau memang akhirnya dia mendapat hidayah, kemudian dia menyesal, jadi hijrah, kemudian jadi ulama, wah ini urusan lain lagi. Tetapi hukum asalnya pencuri memang takut kepada yang jaga. Maka cara yang tepat adalah dicarikan penjaga. Seperti itu. Kalau seandainya dibacakan ayat kursi untuk pencuri dari kalangan jin, wallahu alam iya. Tapi kalau dari manusia, ya, caranya dengan cara seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai memindahkan Baitul Mal atau tempat perbendaharaan kaum muslimin di dekat masjid. Nah, karena memang ada pencurian di sana. Ketika dipindah ke dekat masjid, maka banyak orang yang lalu lalang untuk beribadah di situ sehingga pencuri tidak datang. Artinya memang cara fisik perlu diupayakan untuk menghindari para tindak kriminal fisik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ibu Sugianti ya di Kalimantan Tengah. Semoga jawaban Ustadz bermanfaat. Dan kembali kami mengajak para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 7608 0821 7608. Ya, dengan tema hidup indah dengan sunnah. Kita ke pertanyaan Ustadz. Ya, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ini Ustadz. Ada dari Toreto ya. Bapak Toreto ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bulan depan insyaallah kami sekeluarga akan melaksanakan umrah, tetapi saya masih banyak kekurangan kajian agama dan banyak dosa. Rasa takut akan ke tanah suci muncul. Langkah apa yang sebaiknya saya ambil Ustadz? Iya. Sebenarnya ada 2 poin penting di sini. Yang pertama, justru ini kesempatan untuk memisah atau menghapus semua dosa-dosa itu dengan amal soleh. Umrah dan manasik haji merupakan salah satu ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Nabi SAW menyatakan tabi'u al-umrah, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-khabath kama yanfiyani al-kiru khabatha al-hadid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Selalu usahakan untuk mengikuti, mengulangi haji dan umrah seperti itu, karena bisa menghilangkan dosa seperti para pandai besi menghilangkan besi-besi berkarat. Kemudian Nabi SAW menyatakan man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yawma waladathu ummuhu. Orang yang haji tidak melakukan tindakan kotor, keji, dan dia tidak melakukan tindakan-tindakan fasik, maka dia akan kembali diampuni dosanya seperti orang yang baru dilahirkan. Dan ini kesempatan untuk
menghapus dosa-dosa itu. Sehingga ketika akan melaksanakan ritual manasik, seorang perlu belajar, bersiap-siap agar ibadah itu sesuai sunnah. Sudah jauh-jauh ritualnya dilakukan dengan capek dan mengeluarkan harta, ternyata tidak sesuai sunnah, ini rugi sekali. Ya, maka langkah yang sangat bijak dan masuk akal adalah seorang belajar agar bagaimana caranya manasik ini sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kesempatan dan harapan mabrur semakin besar untuk kita raih. Adapun hal yang kedua, ini yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita, bahwa orang yang banyak dosa nanti dihukum di sana. Ya, jadi kualat, kemudian disiksa. Kalau di sini suka nipu orang, di sana tertipu. Kemudian kalau di sini dia suka untuk mencelakakan orang, di sana dia kehilangan ini, nanti hilang hotelnya. Hotelnya tidak hilang, dari dulu di situ aja. Tetapi maksudnya orang menganggap kalau pernah banyak dosanya sampai sana dihukum sama Allah. Ini tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Tetap orang yang akan melakukan maksiat harus takut kepada Allah. Bukan di tanah haram saja, tetapi di sini juga, karena biarpun ada orang zalim tidak pernah haji, nanti sama Allah Azza wa Jalla hari kiamat akan disiksa itu. Ya, akan diazab meskipun dia tidak melakukan ibadah haji atau umrah. Maka keyakinan tadi perlu dibenarin. Maka ala kulli hal, yang jelas kepada calon jamaah umrah tadi, mantapkan, bulatkan tekadnya, kuatkan semangatnya, berdoa kepada Allah mudah-mudahan mendapat umrah yang mabrur. Kemudian pelajari, usahakan berangkat bersama kawan atau lembaga yang bisa membantu umrah antum agar sesuai dengan Islam yang tepat. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Jazakallah khairan wa barakallahu kepada Bapak Torito yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya kepada Bapak Torito, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa Ustaz penelpon yang sudah bergabung, ada Ibu Nisa ini di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, silakan Ibu. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Iya. Kan sebelum sholat setengah jam lebih saya sudah baca zikir, baca apa-apa. Tapi kalau selesai sholat saya nggak baca lagi, gimana Ustaz? Boleh nggak? Baca apa itu? Mau tanya. Banyak zikir, banyak baca zikir, banyak baca apa itu? Baik. Zikir itu loh ini. Kalau sama mau penanya itu Ustaz, kalau puasa ini bulan Syaban, kalau setengah bulan boleh enggak Ustaz? Baik. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Iya. Iya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, zikir itu ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Jadi ada memang bacaan-bacaan zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan waktu. Seperti disebutkan secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, rebahan, dan ketika mereka akan tidur. Mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim juga dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu zikir kepada Allah di setiap saat, setiap waktu. Maka zikir ini ketika dilakukan bagus sekali. Ketika tidak dilakukan pun tidak apa-apa, karena itu sunnah. Zikir muqayyad, zikir yang memang dalam syariat ditentukan pada waktu-waktu tertentu. Contoh, mau makan ada bacaan basmalah. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika akan masuk ke kamar mandi, keluar setelah wudu, kemudian ketika setelah sholat. Itu semua juga sunnah. Itu juga sunnah. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Akan tetapi ada yang kita lewati.
Nah, kita tidak mendapatkan keistimewaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berupaya untuk membaca doa setelah salat, zikir maksudnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melakukan salat beliau istighfar 3 kali kemudian baca Allahumma antas salam sampai selesai. Kemudian beliau membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sampai 99 kali. Kemudian untuk digenapkan 100 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dulu pernah di zaman Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan orang miskin di zaman Nabi SAW lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasul, enak orang kaya ya, banyak pahalanya. Ada apa emangnya, kata Nabi SAW. Mereka ini bisa melakukan apa yang kita lakukan, sholat, puasa, tapi kita nggak bisa melakukan apa yang mereka kerjakan seperti bersedekah maupun membebaskan budak. Kata Nabi SAW, ya sudah, aku ajari kamu sebuah amal yang bisa mengejar ketertinggalan kalian dari orang-orang lain dan bisa meninggalkan orang-orang di belakang kalian. Dan tidak bakal ada orang yang bisa menyamai kalian kecuali kalau dia melakukan apa yang kalian lakukan. Lalu diajarkan zikir ini. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian membaca itu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka mereka bahagia sekali seperti seolah mendapat amal senjata pamungkas mengalahkan orang kaya. Ternyata orang kaya mendengar amal itu. Mereka kerjakan itu. Mereka kerjakan. Akhirnya orang miskin lapor lagi pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mithlah. Ya Rasul, saudara kami orang kaya, mereka mengerjakan apa yang kita kerjakan lagi. Artinya mereka lapor, kalau kita kalah lagi ini sekarang. Maka Nabi SAW menyatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keistimewaan yang Allah pilih untuk sebagian hambanya. Maka jawabannya, kalau kita mau tinggalkan boleh apa tidak boleh, tapi rugi banget. Rugi banget. Dan beberapa zikir menjadi lebih afdal kalau memang Nabi SAW tentukan. Sementara ada beberapa zikir umum yang derajatnya lebih rendah daripada zikir-zikir khusus yang ditentukan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tadi kalau ditanya misalkan boleh atau tidak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15, boleh. Bahkan lebih dari itu boleh. Kenapa kita hanya sebutkan sampai tanggal 15 saja? Karena ada hadis ya. Ada hadis yang menyebar tengah kaum muslimin, idzan tasafa sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban jangan kalian puasa. Hadis itu lemah. Hadis itu lemah. Sehingga kalau mau puasa silahkan puasa. Kalaupun sahih, maka para ulama mengatakan hadis itu berlaku untuk orang yang baru memulai puasa di pertengahan Sya'ban. Baru dilanjutkan sampai akhir bulan. Kalau yang dari awal sudah mulai berpuasa, aman. Silahkan mau berpuasa sampai akhir bulan Sya'ban saja, silahkan. Tapi wallahu alam yang lebih afdal memang tidak sebulan penuh seperti itu. Kemudian ini terlepas dari orang yang, maksudnya pembahasannya tidak berkaitan dengan orang yang punya qada Ramadan. Dia punya utang, dia mau puasa sebulan penuh bulan Sya'ban karena Ramadan yang dulu-dulu masih harus segera ditunaikan dan hutangnya sampai 28 hari. Tidak apa-apa, dia puasa terus. Wallahu alam bissawab. Jazakallah khairan. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Kami ucapkan juga kepada Ibu Nisa ya di Pekalongan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087 0821 706087 tentunya dengan tema kita kali ini, hidup indah dengan sunnah. Kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan. Baik. Iya, sudah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ada kondisi ibu hamil mengalami hipersaliva, yaitu di mana air liur berlebihan yang menyebabkan sering meludah dan mual. Pertanyaannya, dalam kondisi seperti itu, bolehkah membaca bacaan salat di dalam hati? Karena kalau dipaksa menggerakkan bibir, air liur terus-terusan mengalir, Ustaz. Baik. Saya tidak tahu pasti
seberapa banyak air liur itu mengalir. Apakah sampai seperti orang minum air sehingga kesulitan banget. Kalau memang membuat orang sampai mual, ya itu urusan lain. Karena ada orang mual tanpa kebanyakan air liur juga. Tetapi maksudnya hukum asalnya, seorang ketika membaca dalam sholat ataupun di luar sholat kalau masih dalam ranah zikir, maka hukum asalnya zikir itu merupakan aktivitas lidah. Nabi SAW menyatakan kepada seorang sahabat, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Usahakan lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Berarti memang lidah itu atau zikir itu merupakan ibadah yang memang membutuhkan gerakan lidah. Lain lagi kalau ada zikir hati, seperti bersyukur, ridha dengan takdir Allah, cinta kepada Allah dan sama muslim dan seterusnya, ini merupakan amal hati. Akan tetapi hukum asalnya zikir itu dilakukan dengan menggerakkan lidah. Tapi kalau memang seandainya ada orang yang sakit, ya, betul-betul tidak mampu untuk menggerakkan badan termasuk lidahnya, dan memang dia tidak mampu untuk mengerjakannya, fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Nah, jadi bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Maka wallahu a'lam tidak mengapa kalau memang dia begitu menggerakkan lidah langsung mual. Kalau hanya sekedar banyak air liurnya tidak apa-apa. Banyak air liur tidak mengganggu. Bahkan orang berpuasa saja ketika banyak air liurnya tidak apa-apa ditelan. Ya, tapi kalau urusan menjadi mual, nah ini yang orang berbeda-beda. Sehingga kita katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali Ustaz, kita sapa penelpon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Bapak Saleh Haji ini di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat setelah Isya, yang pahalanya sama dengan pahala beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya bagaimana cara melaksanakannya 4 rakaat itu, Ustaz? Apakah setelah ba'diyah 2 rakaat Isya 4 rakaat atau 4 rakaat itu termasuk 2 rakaatnya ba'diyah Isya begitu. Nah, kemudian tentang 4 rakaat sholat sunnah setelah Jumat, Ustaz. Itu pelaksananya bagaimana, Ustaz? Apakah 4 rakaat itu dilaksanakan di masjid atau di rumah yang lebih utama? Itu Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Banyak riwayat yang menunjukkan tentang bilangan 4 rakaat. Dan bukan hanya salat Jumat, dalam hadis Abu Hurairah, man shallal idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha 4. Apabila engkau salat Jumat, maka hendaklah dia melaksanakan salat sunnah 4 rakaat. Ada juga termasuk salat zuhur. Salat zuhur yang diiringi dengan qabliyah dan ba'diyah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu alaihi an-nar. Barang siapa yang berusaha memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Wallahu alam, ini yang dipahami oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahwa setiap salat 4 rakaat dan ini sunnah, maka dilakukannya 2 rakaat. Banyak mereka menggunakan dalil riwayat salatul laili wan nahari mathna. Salat malam dan salat siang dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sekalipun ada perbincangan di kalangan ahlul hadis, apakah tambahan wan nahari dan siang hari ini sahih apa tidak. Akan tetapi yang ditegaskan oleh para ulama mayoritas adalah salat itu dilakukan ketika salat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, termasuk salat yang tadi setelah Isya, kemudian juga setelah
sholat zuhur atau sebelumnya, dan termasuk setelah sholat Jumat. Termasuk sholat Jumat setelahnya ini ada riwayat yang menunjukkan Nabi SAW sholat 2 rakaat. Seperti dalam hadis Ibnu Umar, hafidhtu 10 rakaat, aku menghafalkan 10 rakaat sholat sunnah Nabi SAW. Di antaranya wa raka'ataini ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Apakah di rumah atau di masjid? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa 4 rakaat ini apabila dilakukan di masjid, 2 rakaat jika dilakukan di rumah. Karena dalam riwayat dikatakan wa raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan, di antara yang aku hafalkan dari sholat sunnahnya Nabi SAW adalah 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Nah, sementara 4 rakaat ini diriwayatkan tidak disebutkan rumahnya. Maka sebagian fuqaha mengatakan kalau sholat sunnahnya di masjid 4, kalau sholatnya di rumah 2. Tapi kalau seandainya 4-nya di rumah tidak apa-apa juga. Dan ini bisa masuk ke umuman afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Dalam riwayat Bukhari dikatakan salat yang paling afdal untuk seorang di rumah kecuali yang sunnah. Maka bisa dilakukan seperti itu. Apakah salat setelah Isya termasuk rawatib atau tidak? Wallahu alam. Yang pertama, ana belum pernah membaca keabsahannya, apakah hadis itu sahih atau tidak. Akan tetapi seandainya salat itu dilakukan sendiri-sendiri, maka ini lebih tenang dan aman. Artinya 2 rakaat ba'diyah sendiri, kemudian 4 rakaat itu sendiri. Tapi mungkin juga bisa dilakukan dengan 2 pemahaman. Artinya 4 rakaat itu yang jelas dia lakukan entah salat apapun. Ba'diyah 2, kemudian tambahan dari salat malam 2. Maka itu sudah dikatakan dia melaksanakan 4 rakaat setelah salat Isya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kami ucapkan kepada Bapak Saleh Haji di Bengkulu atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali para pemirsa, di sisa waktu yang ada ini kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Pertanyaan secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 7060 870821 7060 87 Hidup Indah dengan Sunnah. Kembali kita bacakan Ustadz pertanyaan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, ibu saya sudah 70 tahun, sudah lama lumpuh dan emosinya tidak stabil. Dia kadang sholat berulang-ulang semuanya, kadang tidak pada waktunya sholat, dan kadang di waktu sholat dia malah tidak sholat. Apakah ibu saya masih punya kewajiban sholat, Ustaz? Baik. Dan apakah masih wajib puasa? Baik, barakallahu fiikum. Masalah emosi tadi tidak menjadi pertimbangan, tetapi yang dijadikan patokan adalah ketika beberapa aktivitas dilakukan seperti lepas kontrol. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama namanya kharaf. Kalau kita artikan pikun, sehingga orang tidak sadar lagi apa yang dilakukan, kemudian waktu juga sudah banyak lupa, sholat, dan bahkan orang-orang di sekitar. Para ulama mengatakan bahwa ibadah apapun yang dijadikan patokannya adalah akal. Setelah seorang baligh, kemudian seorang muslim, maka seorang juga perlu memiliki akal yang masih sempurna dalam aktivitasnya. Disebutkan dalam hadis rufi'al qalamu an thalath. Ada 3 orang yang dia tidak dicatat, alias kalaupun tidak melakukan kewajiban tidak apa-apa. Anin naimi hatta yastayqidh, wa anis saghiri hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta ya'qil. Ya. 3 orang itu, anak kecil sampai dia dewasa, kemudian orang tidur sampai bangun, kemudian ada orang yang memang kehilangan akal sampai dia bisa berpikir kembali. Dalam sebuah riwayat meskipun lemah, hadis yang tadi barusan kita baca ini sahih, tapi ada riwayat tambahan anil kharif, orang yang pikun, tetapi riwayat ini banyak yang melemahkan, tetapi artinya sahih. Orang pikun artinya otaknya tidak sedang bekerja secara sempurna. Maka termasuk yang disebutkan pada buku-buku fuqaha
orang pikun tidak lagi wajib untuk melakukan salat maupun puasa, termasuk semua kewajiban seorang muslim, karena memang akalnya sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Itu kalau seandainya kepikunannya full. Tapi sebagian orang ada yang terkadang lupa, terkadang ingat, terkadang tidak bisa berkomunikasi, terkadang masih bisa. Maka pada saat dia bisa berkomunikasi, dia diingatkan, belum sholat. Kemudian memungkinkan untuk diajak berpuasa kalau seandainya dia masih bisa berpikir sampai sehari penuh, maka diingatkan. Tapi kalau seandainya tidak mampu lagi, maka para ulama mengatakan mereka tidak wajib untuk berpuasa. Bahkan tidak perlu mengqadha, tidak perlu juga membayar fidyah, karena memang sudah mereka bukan termasuk orang-orang yang diwajibkan melakukan ibadah tersebut. Tapi ya sebisa mungkin ketika memang masih terkadang berpikir, diingatkan, ayo sholat. Nah, kalau seandainya tidak bisa, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Apabila misalkan kepikunannya ini hilang ketika tidak pada waktu sholat misalnya, dan ketika waktu sholat itu pikun, apa harus mengkodok gitu, Ustaz? Kalau seandainya masih bisa, wallahu a'lam diingatkan, belum sholat. Oh gitu. Iya, masih belum sholat dan masih pada waktunya. Kalau seandainya memang sudah sering sekali, nah itu yang disampaikan oleh para ulama, kalau sampai dia full memang, jadi kharafnya sudah mutlak, ya, istilahnya pikun, betul-betul pikun gitu, maka tidak wajib lagi untuk beribadah. Tapi kalau kadang-kadang dan masih bisa diingatkan. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Kepada yang bertanya, kembali kami mengajak para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk memanfaatkan waktu yang tersisa bertanya langsung kepada Ustadz, ya, dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087, 0821 706087. Hidup indah dengan sunnah. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukum mencium Al-Quran ketika kita tidak sengaja menjatuhkannya? Bagaimana Ustadz? Baik, tentu kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati Al-Quran. Para ulama sampai mengatakan di antara adab dalam memperlakukan mushaf secara fisik, ada beberapa hadis juga disampaikan tidak boleh membawa Al-Quran ke tempat musuh karena khawatir akan dihinakan. Kemudian para ulama sebagian mereka menyebutkan tidak boleh menumpuk mushaf di bawah tumpukan buku yang bukan mushaf, ya. Dan ini mereka sampaikan dalam rangka menghormati Al-Quran. Adapun sampai mencium dan ketika dia tanpa sengaja menjatuhkan, atau dia melihat ada mushaf terletak di bawah di lantai lalu dia angkat dan dicium, kalau seandainya dia nilai itu merupakan bagian dari agama, maka ini membutuhkan dalil. Tetapi kalau seandainya dia lakukan, ya spontan saja begitu, mudah-mudahan tidak berdosa. Tetapi kalau seandainya dia yakini ini merupakan keharusan, kelaziman, dan konsekuensi kalau menjatuhkan mushaf, maka ini butuh dalil. Selama tidak ada dalil, maka sebenarnya kita tidak wajib untuk mengerjakan seperti itu. Wala sunnah juga. Tidak sunnah juga. Apalagi saya pernah mendengar sebagian mereka mengatakan kalau menjatuhkan mushaf harus cium 7 kali, tidak bernafas. Nah, ini dari mana sumbernya? Maka mana yang lebih afdal, dilakukan atau tidak? Kita katakan selama tidak ada dalilnya, dan sekaligus para pelajar atau sebagian kaum muslimin dan muslimat menganggap ini merupakan sebuah kebiasaan yang bagian agama, maka kita katakan yang afdal tidak dilakukan karena memang tidak ada dalilnya. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kepada yang bertanya kami ucapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustaz melalui layanan interaktif kami di 0821 7060 87, 0821 7060 87. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari Abu Firza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya,
Bagaimana hukum berjamaah dengan imam yang bacaan Al-Fatihah dan suratnya salah? Apakah salat saya sah? Apakah saya harus mengulangi salat saya di rumah, Ustaz? Baik, para ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah rukun dan harus sempurna, akan tetapi kesalahan yang dilakukan dalam membaca Al-Fatihah ini kesalahan yang bagaimana? Kalau seandainya bacaan itu salah sampai merubah makna, baru yang seperti ini harus diulang. Kalau seandainya tidak sampai merubah makna, maka salatnya sah, baik untuk diri sendiri maupun untuk makmum. Dan kesalahan yang sering disampaikan oleh para ulama merubah makna seperti mengganti harokat an'amta menjadi an'amtu, karena betul-betul artinya berubah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau kasih nikmat. Sementara ketika dirubah menjadi an'amtu, yang aku kasih nikmat, ini otomatis maknanya berubah drastis. Tapi kalau maksudnya adalah kelemahan dalam mengungkapkan huruf ain, sad, kemudian dad, dha, sehingga hampir sama dengan dal, hampir sama dengan ha dan ha, kemudian ain hampir sama dengan hamzah. Para ulama mengatakan seperti ini kekurangan, akan tetapi tidak sampai mengganggu keabsahan salat. Dengan demikian maka salatnya para makmum tetap sah. Hanya kalau seandainya bisa didapatkan imam yang lebih afdal dalam bacaan, itu yang diharapkan. Dan kita katakan imam ini memiliki kriteria ideal. Jangan hanya karena tokoh dan terpandang lebih tua dan lebih lama tinggal di satu tempat lalu dia merasa lebih berhak menjadi imam. Ini merupakan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Barakallahu fiik. Taib, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kami ucapkan kepada yang bertanya. Kita beralih ke penelpon yang sudah bergabung, Ustaz. Ada Ibu Asih. Ya, Ibu As ya di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, silakan Ibu. Afwan izin bertanya, Ustaz mau ini mastiin kalau air kencing domba sama unta itu apakah betul najis atau tidak najis, Ustaz? Ya. Mohon infonya, Ustaz, pencerahannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para ulama mengatakan bahwa air dan kotoran dari hewan yang dagingnya boleh dimakan tidak najis. Bahkan ada dalam hadis yang sahih perintah dari Nabi SAW untuk meminum susu dan kencing onta. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ada orang-orang yang datang ke kota Madinah dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi SAW perintahkan mereka untuk meminum susu dan kencing onta. Dan sampai sekarang kencing onta juga bisa dijadikan obat karena ada manfaatnya. Ada sebagian mengatakan demikian. Dan sekedar Nabi SAW perintahkan itu menunjukkan bahwa memang air kencing itu tidak najis. Nah, demikian pula kambing, sapi, dan hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya seperti ayam dan semacamnya. Nah, akan tetapi tentu pembahasan ini bukan sekedar untuk diminum, karena kalau diminum yang pernah ada dalam dalil hanya air kencing onta. Akan tetapi ketika nyiprat atau kotoran itu mengenai pakaian dan semacamnya, maka wallahu alam hukumnya adalah suci. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ya, jazakallah khairan, barakallahu fiik kepada Ibu As ya di Pekalongan atas pertanyaannya. Kembali kita sapa Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Bapak Rizal di Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Wa ilaik. Begini, Ustaz, ada seorang wanita umurnya 51 tahun lebih. Dia mengalami haid, Ustaz, biasa durasinya sekitar 7-8 hari. Terakhir ini, Ustaz, haidnya udah melewati dari hari yang terbiasa. Udah melewati hari belasan gitu, sekitar 13-14 hari. Ketika dia mandi, Ustaz, ketika dia udah mandi wajib, ketika buang air kecil, ada
keluar lagi darah, Ustaz. Apakah dia segera sholat atau menunggu bersih, Ustaz? Ya. Mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, haid itu memiliki siklus berbeda. Wanita yang satu berbeda dengan yang lain, sehingga memang tidak bisa diplot sama. Yang kedua, ini yang sering dipermasalahkan oleh kaum wanita, bahwa tanda selesai haid ini, padahal subhanallah haid adalah kebiasaan bulanan, tetapi sering saja kaum wanita ragu dengan tanda bersihnya. Para fuqaha mengatakan tanda bersih dari haid ada dua. Yang pertama jafaf, kering, tidak keluar lagi. Kemudian yang kedua adalah al-qassah al-bayda, keluarnya lendir putih. Nah, ini juga sama. Tidak semua perempuan sama harus keluar lendir putihnya. Tetapi kalau seandainya lendir itu menjadi kebiasaan pula untuk tanda selesai haid, maka jika belum tanda keluar itu datang, jangan dianggap haid, jangan dianggap sudah suci. Karena kebanyakan perempuan, saya sudah lama dan sepertinya saya sudah suci. Ini berulang juga. Entah karena memang semangat untuk beribadah atau karena menganggap sudah lama haidnya, sehingga seringkali kebiasaan keluar qassah atau lendir itu dilupakan. Nah, dulu Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan la ta'jalanna hatta taraina al-qassat al-bayda. Jangan keburu-buru kalian sampai kelihatan yang tadi. Maka kalau seandainya ada perubahan siklus, dan ini bisa jadi untuk hormon beberapa wanita masih dalam batas kewajaran, maka tetap saja tidak perlu khawatir. Kalau memang perlu konsultasi dengan praktisi kesehatan, tidak apa-apa. Mungkin ada pengaruh umur sehingga berpengaruh pada perbedaan dan perubahan siklus. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tanda suci sudah kelihatan, seperti keluar qassah bayda, maka begitu nanti keluar lagi, entah itu bercak maupun darah, maka para ulama mengatakan tidak perlu digubris lagi. Tidak perlu digubris lagi. Karena memang tanda bersihnya sudah tidak diragukan. Berbeda dengan orang yang masih ragu dengan tanda bersihnya, ini sudah bersih atau belum. Nah, maka jangan keburu-buru yang seperti itu. Terakhir, sebagai penutup, para ulama mengatakan maksimal batas orang yang haid ini 15 hari. Kalau seandainya lebih dari 15 hari, maka ini pendapat jumhur, wallahu alam, seingat saya ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kalau lebih dari 15 hari, maka dianggap istihadhah atau darah penyakit. Kalau belum dari itu, masih 13 hari, masih 14 hari, masih masuk akal. Sehingga kalaupun seandainya dia memiliki masa haid sampai segitu dan memang belum ada tanda bersih, maka masih wajar dan tidak apa-apa, dia tidak sholat. Kecuali kalau kebiasaannya 8 hari, kemudian tambah 2 hari atau 3 hari, hari ke-11 keluar lendir putih. Setelah itu maka kalaupun keluar lagi di 12, 13, 14 setelah keluarnya lendir itu, maka tidak perlu dianggap, dan anggap saja itu adalah darah istihadhah yang perlu dibersihkan tapi tidak mengganggu keabsahan sholat. Barakallahu fikum. Ustaz, yang jafaf tadi, saat kering tadi, itu kering maknanya apakah darahnya sudah tidak ada atau tidak ada? Artinya tidak ada. Oh, tidak ada, Ustaz. Iya, dan itu biasanya sebagian kaum muslimat memang tandanya seperti itu dan tidak ada lendirnya. Tidak ada lendirnya. Maka dia bisa menggunakan kapas seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ta'khudh firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Seorang wanita mengambil semacam kain, dikasih minyak misik, kemudian dia bersuci dengan itu. Maksudnya bersuci dengan itu bagaimana? Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, artinya diusapkan ke tempat keluarnya darah. Kalau seandainya memang tidak ada lagi, itu maknanya betul-betul bersih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, barakallahu Barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kami ucapkan juga kepada Pak Rizal ya di Singkawang atas pertanyaannya. Kita kembali beralih, Ustaz, ke penelpon.
Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz tentang hadis ketika keluar rumah kemudian wajah menengadah ke langit sambil mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azila au uzala dan seterusnya. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seingat anak memang hadis itu ada yang mensahihkan, ada yang memperbincangkan, dan ini merupakan hal yang wajar dalam menghukumi hadis ketika muaranya adalah ijtihad masing-masing ulama. Sehingga kalau seandainya kita akan mengerjakan doa itu, maka insya Allah tidak mengapa karena sebagian ulama mensahihkan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Ya, kita bacakan Ustaz pertanyaan. Baik. Dari Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Seorang masbuk salat zuhur dan menjumpai imam pada rakaat kedua. Apa yang ia baca? Apakah ia membaca sebagaimana bacaan rakaat kedua? Dan saat akan menambah kekurangan rakaat, ia harus mengangkat tangan lagi saat akan takbir. Dan apa yang ia baca? Apakah Al-Fatihah saja atau membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek, Ustaz? Baik, ini berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, "Idza atitumus shalah fa'tuha wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Kalau kalian datang ketika iqamah sudah dikumandangkan, datanglah dengan tenang, jangan keburu-buru. "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapatkan bersama imam, salatlah. Apa yang kalian tinggalkan atau kelewatan, maka sempurnakanlah. Dalam beberapa riwayat dikatakan wa ma fatakum faqdu. Apa yang kalian lewat atau kelewatan, maka gantilah. Apa perbedaan gantilah dengan sempurnakan? Kalau artinya sempurnakan, maka otomatis rakaat yang kita masukin ini adalah rakaat pertama. Kita masbuk ini sekarang, salat zuhur kayak yang tadi ditanyakan misalkan. Imam sudah sampai rakaat kedua. Tetapi karena kita baru masuk, maka itu adalah rakaat pertama kita. Otomatis nanti yang kita tambahkan menjadi rakaat keempat. Dan ini berdasarkan riwayat fa'atimmu, sempurnakan. Dan ini riwayat yang banyak. Riwayat yang rajih dan diriwayatkan oleh kebanyakan ahli hadis. Ada riwayat yang mengatakan faqdu, yang kalian tinggalkan maka gantilah. Gantilah. Sehingga sebagian fuqaha mengambil kesimpulan dari itu, berarti rakaat yang kita tambahkan setelah imam salam adalah ganti dari rakaat pertama. Otomatis di situ ada iftitahnya, nanti di situ ada Al-Fatihahnya dan seterusnya. Tetapi jawabannya dua. Yang pertama, riwayat ini tidak lebih banyak dari yang sana. Bahkan ahli hadis mengatakan riwayat ini salah. Yang benar adalah riwayat fa'atimmu. Yang kedua dari sisi bahasa, faqdu atau gantilah, ini dalam bahasa Arab pun bisa diartikan fa'atimmu. Tidak ada bedanya. Dalam bahasa Arab arti faqdu itu tidak berbeda dengan fa'atimmu. Dan inilah yang dinyatakan sahih. Dan menunjukkan pendapat ini sahih adalah ketika orang masbuk. Ketika orang masbuk, tasyahud akhirnya kapan? Apakah berarti dia mengganti rakaat pertama setelah imam salam, kemudian karena ini adalah rakaat pertama saya, lalu dia langsung salam tanpa tasyahud akhir? Karena dianggap bahwa tasyahud akhir dia bersamaan dengan imam, sehingga yang setelah imam salam dia menjadi rakaat pertama lagi, begitu. Nah, lalu dia dia lakukan tanpa tasyahud akhir. Mustahil. Semua ulama mengatakan orang yang masbuk dia akan menambahkan rakaat yang kelewatan tadi dan pasti akan ditutup dengan tasyahud akhir, menunjukkan bahwa yang rajih adalah yang bagian akhir adalah bagian akhir dia. Sementara salat pertama yang dia lakukan bersama imam adalah rakaat pertama dia. Meskipun imamnya sudah rakaat kedua, ketiga, keempat, tergantung masbuk dia seberapa. Sehingga
apa yang dia baca adalah menyesuaikan dengan rakaat dia sendiri. Seperti itu. Kemudian apakah dia akan membaca iftitah di rakaat pertama dia dan di rakaat kedua imam? Jawabannya bisa, tetapi dia perlu perhatikan kira-kira cukup atau tidak waktunya. Karena para ulama mengatakan bacaan Al-Fatihah ini rukun. Kalau seandainya dia belum selesai membaca Al-Fatihah sementara imam sudah ruku', maka dia tetap diwajibkan untuk ruku' bersama imam. Kendati pun dia belum selesai Al-Fatihah karena dia sudah berpindah ke rukun berikutnya mengikuti imam. Tetapi kalau dia masih punya pilihan antara waktu untuk digunakan Al-Fatihah atau iftitah, maka didahulukan membaca Al-Fatihah. Seperti itu. Pertanyaan yang tadi belum terjawab yaitu kalau dia bangun ketika imam sudah salam, apakah dia takbir atau tidak? Mengangkat tangannya lagi, Allahu Akbar. Ini pembahasannya ringan saja. Mau dipakai takbir atau tidak, bebas. Insya Allah tidak mengganggu keabsahan sholat. Akan tetapi, Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan, kalau seandainya dia masbuk, dan ketika akan nambah itu memang pada hakikatnya, dia adalah rakaat ketiga, maka dia mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Karena memang itu merupakan tempat untuk mengangkat tangan. Tapi kalau masbuknya di tempat yang tidak mengangkat tangan, maka dia tidak perlu mengangkat tangan seperti dia hanya ketinggalan 1 rakaat atau dia ketinggalan 3 rakaat. Maka ketika dia bangun ke rakaat kedua, tidak perlu mengangkat tangan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada perjumpaan kali ini. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya Ustaz. Barakallahu. Semoga ada lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Bismillah. Ya, demikianlah para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan ya mohon maaf kepada para penelpon yang mungkin tidak sempat kami angkat atau sapa, dan kepada para penanya yang tidak sempat kami baca ini pertanyaannya. Tapi jangan khawatir, Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV tentunya dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab ya, itu di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Ya, kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk memanfaatkan kesempatan bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Ya, akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan